Anakku harus ngomong, tanpa anakku harus bilang nih, Mi, MU kalah lagi. Apa namanya, performa dari Casemiro kemarin itu, dan dengan kaliber dia yang em, apa Oke, selamat datang kembali di episode. Sorry, cut. Selamat datang kembali di podcast United Perjuangan episode kedua. Ah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan atau ke topik hari ini, topiknya lebih ke ini requestnya Median, lebih ke flashback, lebih ke apa ya kayak fantasi draft lah kalau istilahnya anak football manager. Eh, tapi sebelum kita masuk ke juara Piala pembahasan itu, Dunia ya. sebelum kita masuk ke pembahasan itu, saya pengen nanya dulu ke Kakak Timi dan Midian. Gimana Lat satu minggu ini, 10 hari, 12 hari nggak ada liga. Kalian ngapain? Kesibukan kalian selama nggak ada liga ngapain? Dan gimana recovery-nya setelah kalah 3-0 di kandang sendiri? Monggo silahkan Midian dulu karena kayaknya dari 10 hari yang lalu isi chatnya Midian cuma Onana babi, isi chatnya kakak isi chatnya kakak Timi misuh-misuh soal Brighton. Jadi jadi gimana nih kan Lats, recovery kalian, coping mechanism kalian terhadap kekalahan 3-0 atas Liverpool di Old Trafford. Silahkan Midian dijawab. Ya, inilah bebannya kalau misalnya proses transfer itu nggak biasanya kan. Biasanya kan macet tuh. Ini lumayan banyak, ternyata hasilnya masih sama aja kayak musim sebelumnya kan. Ya gimana nggak emosi kan. Terus nggak tahu juga jadwalnya ini. Padahal awalnya aku prediksinya itu jadwal United ini lumayan menguntungkan gitu. Nggak terlalu lawan Liverpool kan eh, di kandang harusnya momentumnya awal musim ini bisa anu lah bagus lah untuk laga selanjutnya karena dua laga berikutnya itu laga away gitu. Jadi agak-agak shock sedikit lah. Walaupun sebenarnya skornya itu aku nggak tahu ya. Kalah 3-0 kayak biasa aja. Anunya secara anu kan. Padahal ini rivalitas derby Hmm, apa? Northwest Derby gitu. Northwest. Jadi kesel aja dengan beberapa individu pemain United. Oh, jadi bentuk coping mekanismenya Median adalah menormalisasi skor 3-0 di Old Trafford. Iya, karena nggak ada lagi yang mau dicaci maki kan. Dari segi manajemen kayaknya udah bagus-bagus aja ini proses transfer kan. Tinggal Ya, orangnya aja yang ditunjuk nih siapa yang mau disalahin kan. oke. Kalau dari kakak Timi gimana kak Timi? Coping Ah, mekanisme kakak Timi selama 10 hari gak ada liga pasca kekalahan Liverpool? sebenarnya kalau kita ikuti episode pertama kemarin yang membahas eh, yang membahas tentang prediksi, sebenarnya saya sudah memprediksi sih hasilnya akan seperti mungkin bisa ditonton di yang episode pertama kemarin. Jadi sebenarnya tidak kaget. Eh, Justru yang saat kemarin yang muncul di lapangan itu ya memang ya begitulah Liverpool dengan kemampuan mereka masa transisinya ini, kedikdayaan mereka dalam masa transisinya ini. Sehingga memang melihat ya memang masih banyak PR ternyata, betul seperti yang Median tadi bilang, ya kita mau bursa transfer berapa orang, mau ganti langsung 22 pemain juga sepertinya juga kayaknya belum saatnya deh kayak kali ini seperti itu. Em, Ya lebih tenang aja sih, rasanya lebih kalem, nggak ada nonton MU nih, jadi em, agak lebih stabil juga. Weekend kemarin bisa kumpul dengan keluarga lebih tenang, anakku harus ngomong tanpa anakku harus bilang nih, Mi, MU kalah lagi. Jadi ya sudahlah. Terus menyambut minggu ini lawan Southampton yang tim yang promosi, terus pekan kedua kalah 3-1 sama Brentford kalau nggak salah. Ah, optimis, pesimis?
Dengan Aku pun laga away di Saint Mary. sebenarnya ini adalah salah satu momentum untuk mengembalikan moral para fansnya, bukan moral pemainnya ya. Bukan moral pemainnya ya. Moral para fansnya nih. Bukan moral pemainnya, moral para fansnya. Karena meskipun karena sebenarnya dua pertandingan terakhir itu di luar dugaan sih. Harusnya paling tidak, kalaupun akhirnya memang kita berujung kalah dengan Liverpool pun di dua pertandingan awal saat melawan Brighton dan Fulham itu ya memang harapannya sih kita udah dapat poin 6 di situ gitu. Cuman nyatanya kan justru kebalikan, kita kehilangan poin di dua pertandingan terbaru terkini yang kemarin, sehingga sebenarnya ini momentum juga selain oke para fansnya yang butuh sebenarnya apa namanya atmosfer kemenangan. Di sisi lain dari para pemain ini juga sebenarnya jadi momentum juga bagi Erik ten Hag untuk bisa mengembalikan paling tidak moral moral timnya gitu. Karena kalau misalkan besok ini kalah lagi, mungkin di pekan berikutnya bisa jadi belum tentu apa namanya Erik ten Hag bisa jadi tetap berstatus sebagai pelatih United nih, meskipun manajemen sudah komit, sudah menginformasikan bahwa mereka tetap akan mendukung Erik ten Hag di musim ini gitu. Tapi dengan rentetan hasil buruk ini agaknya kayak sulit ya kalau misalkan nanti besok kalah lagi di Saint Mary untuk kemudian Erik ten Hag mendapatkan kepercayaan dari publik, terutama dari fans sih sebenarnya, karena memang yang akhir-akhir ini pasca melawan Liverpool kan mulai nih kepercayaan para fans sudah mulai memudar nih. Erik ETH out itu lebih santer lagi dibandingkan periode-periode sebelumnya. Termasuk sebenarnya kemarin Cristiano Ronaldo si kawan itu kan juga sebenarnya mengkritik ya kemarin di wawancara dengan Five ya, Ya, Five five UK UK. gitu. Mm-mm. Dia sebenarnya sebenarnya mengkritik itu secara secara ya secara tidak langsung, tapi sangat terasa sih kritikan yang dalam bahwa ya Manchester United ini seharusnya tidak di level ini gitu. Mestinya em, bahkan dengan adanya Ruud van Nistelrooy di situ dan diminta untuk mendengarkan apa kata-kata legend-legend yang apa sebelumnya udah membawa United di era Sir Alex Ferguson sebagaimana dikdayanya itu, ya seharusnya Erik ten Hag juga belajar sampai ke situ, belajar dengan person-person yang ada di masa lalu United, sehingga harapannya United bisa kembali ke habitatnya di mana kita bersaing di papan atas, masuk ke liga-liga Eropa yang papan atas, dan bukan hanya apa ya bukan hanya bermain di level yang seperti sekarang ini. Sekarang ini kan rutin di peringkat 7, 8, 9, 10, 11, nanti 7 lagi, 8, 9, 10, 11. Mau ke 6, 7 lagi, 8, 9, 10, 11 gitu kan ya. Jadi ya harapannya itu bisa kembali, dan meskipun sebenarnya di masa lampau Saint Mary itu bukan tempat yang mudah sebenarnya buat United. Bahkan kalau ingat saat Cavani debut itu tahun berapa ya yang Cavani akhirnya cetak, nggak tahu hat-trick apa ya kalau nggak salah. Cavani Oh, atau sorry bukan Cavani, Van Robby van Persie. Persie kalau nggak salah. Itu ya. pun skornya juga bukan skor yang telak kalau nggak salah, berakhirnya pun 3-2 ketat gitu. 3-2, 3-2. Tiga Itu dua dan itu 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 bukan debutnya Van Persie itu. debut Van Persie ya. Nah, Debut Van itu juga Persie. bukan hal yang mudah bagi United, meskipun Southampton dengan skuad yang ya beragam juga, dan em, apa ya, dan sebagai fans itu beberapa kali kalau misalkan lihat MU lawan Soton itu juga bukan hal yang wah ini pasti bakal menang nih optimis gitu, sulit gitu. Jadi ya harapannya dengan adanya kondisi itu Erik ten Hag bisa membuktikan kepada kita semua dan membuktikan juga kepada para pemainnya bahwa strategi racikannya itu bisa berhasil membawa United ke track yang seharusnya. Gimana, Midian? Optimiskah Anda dengan ini atau sudah siap mengeluarkan kata-kata binatang lagi nanti di grup di akhir pekan? Kalau kalau ngelihat lawannya sih optimis ya, karena ngelihat dari apa eh eh, apa kedalaman skuad dari Soton itu juga nggak ada pemain-pemain ataupun rekrutan anyar yang bisa bisa mengangkat levelnya Premier League. Hanya saja sama kayak di pot sebelumnya aku bilang yang bikin kalah itu ya pemain United sendiri gitu, yang kesalahan-kesalahan fundamental dari individual gitu kan. Di Yes. di momen-momen tertentu kita merasa yakin inilah Ten Hag ball gitu kan. Hmm. Switch beberapa menit langsung kayak berubah tuh ekspektasi itu kan. Jadi roller coasternya itu justru memang bebannya itu masalah
organisasi dari timnya aja yang bikin kacau gitu. Karena ada pola mungkin yang sudah terbentuk dari yang diinginkan Ten Hag, tapi Pemainnya. tiba-tiba karena dari pemainnya satu dua pemain kayak keluar dari taktikal yang diinginkan, langsung kayak kacau gitu. Jadi yang awal mulanya tuh aku mikir peran Bruno Fernandes itu bisa apa ya? Kalau ada pattern yang putus kemudian dia bisa menyambungkan, ya ya mungkin kita juga bisa berharap selalu Bruno Fernandes tampil selalu top perform gitu. Jadi inilah Hmm. konsekuensi kalau misalnya bergantung kepada satu pemain bukan pada sistem sih. Hmm. Nah, menarik statementnya Midian. Bergantung ke satu pemain, nggak bergantung ke sistem. Um, Kira-kira dua tiga pertandingan ini di musim ini, apakah kekalahan dari Brighton dan kekalahan dari Liverpool ini semuanya kesalahan pemain kah? Murni kesalahan pemain kah? Secara overall ya? Atau lebih ke eh, Ten Hag-nya aja yang out of depth? Karena dari yang aku baca, ini jadi ada dua kubu nih. Jadi ada yang bilang kalau sebenarnya ETH itu apa yang terjadi di lapangan itu kan sebenarnya bukan sudah di luar ranahnya Erik ten Hag. Erik ten Hag itu sudah menyampaikan apa yang dia perlu sampaikan di pre-match, di training, dan itu di lapangan itu kan murni kendali itu dipegang sama pemain gitu. Tapi di satu sisi ada juga yang bilang kalau ya Ten Hag ini nggak bisa, nggak ada sentuhannya Ten Hag ini selama di United karena patternnya nggak ada. Jadi kira-kira sebenarnya dari dua opini ini yang mana dari dua opini ini menurut kalian apakah dua kekalahan United ini murni kesalahannya pemain yang nggak bisa menerjemahkan apa yang diinginkan Ten Hag, kurang bisa menerjemahkan taktik yang dibutuhkan Ten Hag, atau ya memang Ten Hag-nya aja gagal mendeliver maunya dia ke pemain kayak gitu. Kalau aku melihatnya sebenarnya ada dua sisi kalau kita bicara mau misalkan katakanlah blaming ya. Sebenarnya sih kalau aku melihat dari yang apa muncul di lapangan itu, aku melihat justru malah ya memang ada ah, apa ya, aku malah membacanya ada ketidakharmonisan sebenarnya antara Erik ten Hag dan juga para pemain nih. Kalau dibilang pemain tidak bisa apa namanya menerapkan apa yang Ten Hag mau, kok kupikir enggak ya? Karena dari skema apa namanya dari kaliber para pemain yang kita miliki sekarang itu sebenarnya juga bukan pemain yang ecek-ecek gitu. Di sisi lain mereka memang pemain yang bagus dan bahkan di level timnas pun mereka dipercaya dan termasuk kategori yang juga skillful gitu. Kalau dari sisi teknis mereka tidak bisa dianggap tidak bisa menerapkan apa yang tidak mau, itu aku malah tidak melihat itu. Cuman kalau misalkan dibilang mereka sengaja tidak melakukan itu, nah aku malah membacanya begitu gitu. Sengaja untuk tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Muncul Ya contoh yang lagi nih jelas adalah, konspirasi Jadon Sancho itu. nah, ya, tapi aku mau melihatnya di Casemiro nih sebenarnya di Casemiro. Kalau kita flashback lagi melawan si biru Brighton itu, andainya kan gol-gol Brighton awalnya itu kan gol kedua Brighton, gol kemenangan itu kan juga karena Casemiro juga di situ. Dan kemudian yang kemarin yang sangat mengejutkan adalah saat melawan Liverpool, kemudian dua dua kejadian yang mengakibatkan akhirnya kita kebobolan dua gol itu pun sangat terlihat dan itu mengejutkan kita semua, dan bahkan saya yakin seluruh fans United yang nonton itu pun juga pasti terkejut melihat apa namanya performa dari Casemiro kemarin itu. Dan dengan kaliber dia yang em, apa ex pemain Real Madrid dengan berbagai banyak gelar, pemain Brazil pula gitu ya. Aku tidak merasa bahwa kok seharusnya Casemiro tuh bermainnya kok tidak seperti itu ya seharusnya gitu. Dalam artian ini sepertinya ada sesuatu yang entah dia tidak puas dengan kondisi ruang ganti misalkan, atau dia tidak merasa apa namanya cocok juga dengan Erik ten Hag. Aku juga nggak tahu ya. Tapi kalau sekilas dilihat di lapangan pun dengan kondisi yang ada, aku merasa kok memang peran yang mengakibatkan dua kekalahan terakhir ini ya murni tidak hanya di satu pihak antara pemain atau Erik ten Hag sendiri, cuman menurutku mungkin adalah peran dari keduanya. Nah, kedua pihak ya, baik itu pemain maupun di Erik ten Hag sendiri yang mungkin memang tidak bisa membuat menyatukan para pemain ini
menjadi lebih kompetitif, lebih harmonis sehingga mengakibatkan performa kita tidak optimal. Termasuk sebenarnya beberapa nggak tahu ya, aku merasa waktu main lawan Liverpool itu saat Garnacho diganti itu ada banyak bu dari yang cukup menggema itu, yang aku merasa itu adalah bentuk dari protes para para supporter yang lu kok malah Garnacho yang diganti, misalkan kok bukan Rashford, nah, seperti itu. Termasuk waktu itu pun kalau misalkan teman-teman mencoba mendalami apa yang disampaikan oleh komentator saat Garnacho di luar lapangan dan kemudian disorot, itu adalah ada sentimen di mana komentator pun merasa bahwa Erik Ten Hag menganak emaskan Rashford nih, menjaga Rashford nih, agar tetap bisa diberi kesempatan lebih untuk bisa, meskipun sebenarnya sampai dengan akhir pertandingan juga kontribusi Rashford tidak seberapa optimal sebenarnya. Dan kemudian di press conference-nya pun aku merasa ada pembelaan tersendiri dari Ten Hag yang merasa mereka stick to the plan, tetap stick to the plan, tapi itu tidak muncul di lapangan gitu ya, apa yang disajikan di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Nah itu menurutku juga itu sih, kalau bicara dari dua kubu tadi, aku merasa ya memang sebenarnya ada kondisi yang tidak baik-baik saja di internal klub ini gitu. Em, Ya yang tahu sih sebenarnya secara detail ya, meskipun sekarang belum terkuak di media ya, em, kemungkinan ya memang ada kondisi yang tidak ideal di ruang ganti United saat ini, di mana mungkin ada juga mistrust dari para pemain ke Erik Ten Hag bisa jadi, atau ada kondisi-kondisi politis lain yang nggak ngerti lah. Intinya adalah masalah non teknis yang Em, aku rasa itu cukup mengganggu. Nah, beda sekali saat kita lihat meskipun dilatih oleh Arne Slot ini, Liverpool masih tetap sangat garang, segarang saat mereka bermain di bawah asuhan Jurgen Klopp gitu. Nah, aku nggak merasa ini sebenarnya kita, aku jadi kayak Eh, jujur aja aku iri juga sih dengan Brighton Iri. misalkan kemarin. Fans Man United Kemudian iri. Arne Slot ini kan pelatih-pelatih baru gitu kan, yang langsung baru-baru gacor ya. masuk tapi langsung bisa ini. Jujur aja sih itu jadi makanya. Fans Man, dua kata, tiga kata lucu. Fans United iri. Ya itu yang aku rasakan. Nah, oke. Sebelum sebelum Midian ngasih komentar, aku pengen menambahkan soal Kakak Tibi tadi bilang agak menarik juga sih karena Garnacho ditarik keluar, Rashford dipertahankan, dan ini mengingatkan saya pada statementnya Midian di podcast musim lalu tentang Garnacho yang kalau nggak salah Midian waktu itu ngomong Garnacho ini cocoknya main dari bangku cadangan karena itu adalah momen di mana dia bisa mengerahkan kemampuan terbaiknya pada saat situasi mentality, physically tim lawan itu lagi drop-dropnya. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan sama Erik Ten Hag Garnacho sebagai super sub. Karena untuk khusus Garnacho ya, karena dia sekarang berapa usianya? 19 atau 20 ya. Kemudian dia sudah 50 caps di klub, 10 gol, 5 assist. Tapi dari segi trajektorinya dia, perkembangannya dia tuh ya stagnan aja. Masih lebih bagus menurutku progresnya Rashford pada saat di usia itu Hmm. dibanding Garnacho gitu loh. Di usia yang sama. Jadi di satu sisi pada saat Rashford yang dipertahankan, aku juga melihat Rashford ini di Liverpool justru ya terlepas dia otaknya kadang nggak bekerja optimal, tapi ada beberapa momen yang sebenarnya Rashford itu bisa bisa banget tuh menghukum tren Alexander-Arnold seperti yang biasa dia lakukan di musim-musim Hmm. sebelumnya pada saat dia peak performance ya kan. Cuman nggak tahu kenapa dia kayaknya kehilangan kepercayaan diri dan itu sebenarnya satu hal yang perlu dibenahi, perlu diperbaiki oleh Erik Ten Hag karena Rashford musim ini aku berharap banget dia bisa kembali ke top formnya dia. Anyway, Midian, gimana tanggapannya? Kalau aku ngelihat agak berbeda sedikit ya. Jadi Hmm. justru kok kayaknya pemilihan taktiknya Ten Hag ini itu sangat textbook tapi too much gitu loh. Eh, Ah, jadi jadi pemain itu
sulit untuk menerjemahkan di lapangan. Masalahnya adalah kayak misalnya hal itu dilakukan di Ajax yang sangat memang anu ya, straight to the point gitu. Memang ada 10 hal yang harus dilakukan, 10 hal itu bisa delivery karena memang awal mula dia di Ajax itu kan memang pemainnya juga memang yang masih Manut-manut aja sama dia. iya, masih Ya, pemain yang butuh berkembang semua yes. kan, yang memang Hmm. bisa melakukan apapun yang diinginkan pelatih. Hmm. Sementara kan susunan pemain United ini kan agak beragam ya. Ada pemain asli akademi yang masih muda, ada pemain senior United yang memang di situ sudah dari zaman anu lah kan, yang masih youngster ini sampai sekarang kan. Ada pemain senior yang sudah kenyang pengalaman, kenyang piala dari tim yang lain. Hmm. Akhirnya itu hanya beberapa pemain aja mungkin yang bisa menerjemahkan yang tactical textbooknya ini gitu. Jadi ini berhubungan kayak yang awal kusampaikan tadi. Kapan satu dua pemain ini nggak menjalankan, ya kayak kesalahan yang ditunjukkan Casemiro lah sebenarnya kan. Hmm. Hal yang kayak gitu kan di logika yang lain kita bisa berpikir harusnya pemain yang sudah kenyang pengalaman mau bagaimanapun misalnya disampaikan pelatih itu dia sudah lebih mudah harusnya mengartikan dan menerjemahkan di lapangan gitu. Tapi justru di sisi lain bisa jadi dia menolak tuh nggak sesuai dengan yang diinginkan Ten Hag itu karena memang terlalu kaku dalam tanda kutip kan. Jadi itu mungkin yang jadi poin anu yang bikin kenapa di 3 pertandingan ini 2 kekalahan dan secara permainan juga kekalahannya itu diraih dalam momen-momen yang kesalahan yang sangat krusial gitu dan langsung dihukum. Yang berikutnya adalah selain dari misalnya yang Ten Hag gagal, entah Ten Hag ini gagal mendelivery atau pemainnya gagal mengartikan gitu, adalah justru yang tidak terlihat itu adalah dari staf pelatih ini. 2 stafnya sekarang itu mantan pelatih kepala. Erik Bisa Hake ya, Ra jadi, Hake ya, Rene Hake. uh, bisa jadi Ten Hag ini sulit mengakomodir dari 2 mantan pelatih kepala dari sebelumnya gitu. Secara secara naluri mungkin kan harusnya sama-sama punya naluri nih, gimana harusnya seperti ini nih. Tapi Ten Hag sebagai pelatih kepala nggak kayak gitu harusnya gitu. Jadi uh, ini ada poin plusnya mungkin hanya sekedar masalah waktu mencari kecocokan gitu. Jadi dari tiga harusnya sih bisa dibilang 3 pelatih lah ya. 3 pelatih ini kapan menemukan ramuan yang paling tepat ya, Tsunami Trophy lah fansnya ya. kan iya, fans kan sebenarnya nggak bisa dikasih anu ya, ya tunggu nanti saatnya tiba gitu. Kita kan butuhnya itu match minggu ini menang gitu kan, nggak ada lain cerita gitu. Lu mau kapan mau menang ya harus minggu depan ini gitu kan. Nah jadi nah hal itu kan kita kan kalau misalnya ada hasil kalah yang bisa kita lihat itu ada pemain yang melakukan kesalahan ataupun lawannya jago gitu. Tapi kalau Oke. yang di belakang layar ini kan kita nggak tahu nih. Kira-kira dua mantan pelatih kepala ini kira-kira udah ada gunanya belum nih gitu kan. Di awal itu pas di pot pertama aku udah bilang sebenarnya dengan kedatangan Van Nistelrooy dan Rene Haak ini kan setidaknya posisi back kiri itu yang dulu kita awal kedatangan Lisandro Martinez akhirnya dia bisa diposisikan di situ gitu. Kemudian pemilihan Amad Diallo. Nah, ini setidaknya masalah pemilihan starting 11 sudah ada mulai kelihatan, tapi masalah konsistensi dari taktikal yang dipilih dan pemain menjalankan itu yang belum kelihatan gitu. Bagus juga, insight yang bagus sih karena Gara-gara Onana babi nih. Dia itu bukan goalkeeper tapi sweeper itu sebenarnya. nah, Atau bahasa sepak bola itu libero. nah, ini kan berkaitan dengan dinamika atau dinamisme di United kan secara garis besar karena ada banyak pemain yang kenyang pengalaman, ada yang mungkin yang egonya masih tinggi, ada yang kehilangan kepercayaan diri. Akhirnya semua dikumpulkan dalam satu atap yang bahkan pelatih kepala pun belum tahu gimana solusinya gitu loh. Kemudian masuklah satu nama lagi yang terakhir sebelum jendela transfer ditutup, Manuel Ugarte.
Hmm. Gimana kalian melihat seperti apa nanti Ugarte ini eh, mold bergabung dengan United, chemistry antara dia dengan pemain lain, bagaimana dia diintegrasikan di tim, dan kalau misalnya kita mengingat kembali preskonnya Erik Ten Hag beberapa waktu lalu kan, Ten Hag ngomong kalau butuh waktu lama untuk Ugarte diintegrasikan di tim. Tapi pertanyaannya kemudian adalah sampai kapan? Ketika pada akhirnya nanti United terus mencatatkan tren negatif, mau nggak mau kan nanti si SJR dan kawan-kawan ini kan pasti berpikir akan memecat Erik Ten Hag. Nah, pada saat Erik Ten Hag dipecat, apakah Ugarte akan masuk atau Ugarte akan tetap jadi bangku cadangan atau gimana? Dan seperti apa Ugarte akan diintegrasikan di United selama Erik Ten Hag masih menjabat, masih masih memegang kendali gitu? Apakah dia menggantikan posisinya Casemiro kah? Atau Ugarte akan dipadukan dengan Casemiro dengan membuat Kobbie Mainoo lebih advance, atau seperti apa kalian melihat dinamika lini tengahnya United? Karena kelemahan United saat ini bukan lagi di lini belakang sih, lini tengahnya memang sudah ompong gitu. Casemiro ini nggak tahu ya, ini Casemiro kadang suka mempermainkan perasaan fans. Satu pertandingan bagus, dua pertandingan busuk, pertandingan berikutnya bagus lagi gitu kan. Giliran kalah yang diposting sama istrinya trofi Liga Champions, babi. Yang itu gara-gara, bukan gara-gara dia juga itu trofi, itu ada Toni Kroos sama Luka Modric, bajingan. Ya, ya, ya. Kalau aku melihat mungkin besok lawan Southampton, kalau melihat trennya bagaimana Erik Ten Hag memimpin tim ya, sepertinya besok Casemiro tetap akan masih line up dan Ugarte bisa jadi diposisikan sebagai starting line up menggantikan Kobbie Mainoo nih. Karena kan memang seperti yang juga kita pernah bahas, kalau nggak salah waktu itu Midian juga sempat menyampaikan kalau Kobbie Mainoo ini sebenarnya efektif hanya mungkin di sekitaran 60 menit lah kalau nggak salah ya untuk bisa dia Kebalikannya perform. Garnacho Nah, ya, kebalikannya kebalikannya Garnacho. karena itu, Iya, iya, nah iya. itu kan kelihatan dari waktu kemarin Euro 2024 kemarin. Hmm. Nah bisa jadi kalaupun nanti Ugarte misalkan line up, ya nanti dia di babak kedua mungkin akan diganti oleh Mainoo atau yang besok akan dilakukan oleh Erik Ten Hag adalah tetap bermain aman dengan tetap memainkan Casemiro dan Mainoo, cuma nanti di babak kedua Mainoo diganti oleh Ugarte. Kemungkinan akan seperti itu karena kan memang baik lagi yang seperti kita bahas di periode di pot yang lalu, para pemain Amerika Latin ini kan juga untuk bermain di Liga Inggris itu perlu penyesuaian yang tidak sebentar ya. Maksudnya perlu waktu juga take time dan kalau Ugarte juga belum pernah sama sekali bermain di Liga Inggris ya besok bisa jadi belum akan mendapatkan posisi line up atau minute play yang lebih. Mungkin bisa jadi hanya bermain di 20 atau 15 menit terakhir lah paling gitu. Tergantung performa kondisi di lapangan. Tapi kalau misalkan Casemiro lagi-lagi melakukan blunder misalkan, ya mungkin bisa jadi Ugarte akan bermain lebih lebih cepat dibandingkan dengan yang kita perkirakan. Aku sih melihat ya optimis lah harapanku. Karena dari sisi usia juga fit, hanya tinggal nanti masalah mentalitas semoga bisa juga langsung menyatu dengan pola yang dibuat oleh Erik Ten Hag sih. Harapanku sih begitu. Karena yang muncul sekarang tuh sudah muncul nih, kalau misalnya kalian memilih kalian algoritma di timelinenya sama dengan punya saya di Twitter, itu sudah mulai muncul tuh buzzer-buzzernya Ugarte, world class midfielder, ball playing midfielder, udah muncul tuh semua tuh umpan-umpan klip 5 detiknya Ugarte tuh. Jadi kenapa saya Ya, bertanya seperti ini, karena ya Ugarte tipikal pemain Amerika Latin mana sih yang bisa punya visi permainan sebagus pemain Eropa. Bukan bermaksud mengerdilkan pemain Amerika Latin ya, tapi memang faktanya seperti itu. Jarang banget ada pemain Amerika Latin yang bisa menerjemahkan, bisa membaca permainan, bisa mengatur ritme. Dan Ugarte menurut saya bukan bukan nggak ada di bracket itu gitu. Dan monggo Midian, gimana nanti Ugarte diintegrasikan sampai kapan? Apakah sampai tahap mana ini Casemiro mau dinormalisasi jadi starting line up?
Aku tadi menarik sempat yang Mirwan bilang menduetkan Ugarte dengan Casemiro kemudian supaya lebih memaksimalkan perannya Kobbie Mainoo. Mungkin itu bisa opsi diambil yaitu dengan menempatkan jadinya Bruno Fernandes itu antara di kiri atau di kanan menemani striker. Jadi Hmm. misal nih kesempatan 3 match ini kan harusnya sudah cukup lah pembuktian yang mau dicari oleh Ten Hag itu atas ya, konsistensi dari seorang Marcus Rashford gitu kan. Di posisi kanan tuh harusnya sudah menjadi jaminan untuk seorang Amat. Amad Diallo lah, ngelihat dari walaupun kemarin sempat kurang stabil karena ada duka di keluarganya. Mm-mm. Jadi dengan posisi seperti ini harusnya bisa lebih memerankan dua double pivot yang bisa bergantian begitu. Casemiro kan bisa bergantian, kadang dia kan maju memberikan bantuan ke lini penyerangan juga kan gitu. Tapi bertahan dia. Ya, Kobbie Mainoo pun seperti itu, gitu. Jadi setidaknya bisa switch play-nya itu lebih punya pilihan. Hanya saja memang yang jadi PR itu si Erik ten Hag ini yang kita kenalkan memang sosok pelatih yang nepotisme ya. Sejak dari awal tuh proses transfer kita harus hanya mengenal 2 nama yang bisa langsung dimainkan, yaitu pemain yang dibawa dari Ajax gitu kan, Anthony dan Lisandro Martinez. Semua pemain yang transfer yang bukan dari Belanda atau dari Ajax itu nggak pernah dimainkan langsung, yang walaupun dia nama besar kayak Mason Mount gitu. Walaupun kemarin De Ligt itu minimal mungkin Ugarte ini bakal kayak De Ligt kemarin. Jadi 10-15 menit terakhir dia akan dimainkan gitu kan untuk mengenal atmosfer Liga Inggris gitu. Jadi yang tadi sempat Mirwan bilang dan aku mungkin kayaknya lumayan menarik gitu, tapi itu kayak kemungkinannya kecil gitu karena apalagi ditambah 2 stafnya Belanda semua, kayaknya karakternya hampir sama nih kan, yang agak trustnya itu ke sosok itu, dia background dari mana pemain itu berasal itu agak dominan gitu. Ugarte ini kan kita nggak tahu, kayak yang aku bilang apakah sosok nama Ugarte ini memang diinginkan Ten Hag, kita nggak tahu, tapi kalau posisi itu mungkin yang dibutuhkan gitu karena Casemiro yang rentan cedera, Kobbie Mainoo masih yang muda gitu kan, rentan inkonsistensi gitu. Jadi kalau misalnya memang pertandingan setelah international break ini ada pencerahan, ya harusnya kita bisa melihat sesuatu yang perubahan yang radikal lah mungkin ya. Nggak yang kayak gitu-gitu aja gitu. Harus Hmm. berani kayak di Ya. zamannya oleh gimana Fernandes dimainkan di posisi kiri yang lebih 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 bisa terlihat kontribusi dari Bruno Fernandes. Kalau yang sekarang kan kontribusinya itu lebih kepada melakukan counter press saja ataupun Mm-mm. misalnya ngejar-ngejar bola lah gitu kan. Kapan misalnya kapan misalnya nggak ada temannya udah kecapean sendiri dia gitu kan. Iya, iya. Jadi kalau misalnya di pertandingan keempat ini masih sama komposisinya, Rashford kemudian siapa itu yang satu lagi teman yang Belanda juga striker baru, Zirkzee gitu Zirkzee. kan. Mm-mm. Kemudian Amad Diallo, nggak tahu juga kita radikalnya itu nanti ternyata Anthony yang dipilih gitu kan. Jadi memang ini agak-agak dilema juga gitu ini itu. Jadi ya kita harus siap lah nanti di match keempat ini harus ada yang berubah dari 3 match sebelumnya gitu. Yang di match lawan Liverpool, lawan Brighton itu aku sempat ngelihat skemanya kalau terkait Mason Mount ini ada satu taktikal khusus gitu. Di menit sekitar 60-an diganti, kemudian siapa masuk, bisa Ya Erikson Zirkzee. ataupun Oh ya, Garnacho gitu kan. Garnacho. Ternyata kemarin karena ada masalah problem dari Fisik. Mason Mount-nya yang Hmm. ada ada knock gitu. Jadi awal mulanya aku ngira kayaknya sudah punya skema khusus gitu kan. Jadi semoga nanti di pertandingan keempat ya kalaupun textbook nggak yang terlalu 90 menit harus semua diikutin gitu. Jadi kasihlah kebebasan pemain senior untuk ngatur gimana pemain-pemain muda ataupun pemain-pemain baru untuk menyesuaikan di Liga Inggris gitu. Jadi ini sekaligus menjadi sebuah penegasan bahwa eh, mau seperti apapun jeniusnya seorang pelatih, kalau dia nggak punya manajemen atau pola pikir seperti Carlo Ancelotti, ya nggak akan bisa juga jadi ini tim.
Jadi ya Iya betul. belajarlah seperti Carlo Ancelotti yang ngasih kebebasan ke pemain Madrid, mau itu si Valverde masuk ke tengah, mau Valverde disuruh ke kanan jauh, itu suka-suka dia. Itu jadi ya memang faktor dari pelatih Belanda salah satunya adalah mereka terlalu rigid dalam dalam merumuskan suatu taktik, dan ya most of the taktik itu kemungkinan pakai yang textbook seperti yang kata Median tadi gitu. Eh, Tadi sedikit tambahan yang soal Bruno Fernandes, saya jadi kepikiran, jadi ingat yang diomongin sama Bruno Fernandes di di interview-interview beberapa waktu lalu, yang bilang kalau dia lebih nyaman sebenarnya bermain di nomor hybrid 7-8 gitu, bukan sebagai nomor 10, karena mungkin Bruno merasa dengan posisinya sebagai di belakang striker itu membatasi kebebasannya dia, kreativitasnya dia, ruang geraknya dia, dan akhirnya yang bisa dia lakukan dengan taktiknya Ten Hag adalah yang ngejar-ngejar bola, ngukur-ngukur lapangan, dan itu secara nggak langsung meredam kreativitasnya Bruno untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya seperti itu. Oke, jadi kita sama-sama sepakat kalau akhir pekan ini optimis United bisa meraih 3 poin di Saint Mary ya, meskipun mungkin masih agak sulit ya. Dan meskipun nggak pernah sorry, salah ralat, meskipun maksudnya bermain di Saint Mary Stadium itu bukan hal yang mudah dengan apalagi dengan kondisi skuad yang sekarang gitu. eh Aku nggak tahu kita harus optimis atau harus harus menang gitu. Nggak ada Harus istilah, Nah, anu. jadi 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 ini bukan bentuk coping mechanism ya, tapi sebuah bentuk manifesting, projecting Mandatory. related mandatory. Oke, oke, mandatory. benar-benar setuju. Ini harus menang. Meskipun pesimis tapi harus menang. Ini harus Apes, all in, harus all in nih. harus all in ya. Nggak ada istilah. Apes banget jadi fans United. Eh, eh, Satu pertanyaan terakhir sebelum sebelum kita masuk ke topik berikutnya. Kalian apa ya? eh, Percaya nggak sih kalau internasional itu beneran nge-scam kita? Sebenarnya yang nge-scam kita itu Erik ten Hag sendiri. Tidak lain Investasi tidak bukan. bodong ya. Investasi bodoh. Nggak tahu apakah internya nge-scam atau memang ya dari dulu kita sebenarnya sudah tahu kiper United itu sebenarnya nggak perlu yang macem-macem gitu kan. Betul, betul sekali kamera. Edwin van der Sar itu didatangkan dari Fulham itu bukan seorang goalkeeper yang punya atribut aneh-aneh, Hmm. yang Ya, punya pengalaman, punya goalkeeper commanding yang bagus gitu, dan bukan hanya sekedar yang teriak-teriak. Bahkan eh, Patrice Evra itu kayaknya sempat dia dalam wawancaranya itu di talk show dibilang kalau Van der Sar itu nggak sosok yang kalau misalnya empat back di depan itu melakukan kesalahan kemudian teriak-teriak gitu, Hmm. ataupun misalnya hal yang lain, tapi dia memang mempercayakan sebelum pemain masuk ke lapangan itu lini belakang itu memang sudah saling memiliki kepercayaan sendiri dan mempercayai ke rekan yang lain gitu. Enggak hilang di lapangan teriak-teriak, malah jadi mempengaruhi mental pada saat itu gitu. Karena di 90 menit itu banyak momen yang bisa mengubah sisi psikologi dan mental pemain gitu kan. Hmm. Dan kalau misalnya ditambah lagi eh, dari shooting dari kiper yang karena kebobolan disalahkan temannya, ya harusnya tugas kiper itu yang mengamankan, bukan lagi menyalahkan backnya gitu. Jadi Hmm. sedangkan si Onana ini memang karena terlalu FOMO lah kan, FOMO lah kita ini, klub FOMO gitu nih kan, yang mau Itulah yang mau sok-sokan. ngumpan-ngumpan gitu kan. Ih. Ya ya harusnya ya ya kiper-kiper yang anu lah, yang apa yang bilangnya,
yang yang biasa-biasa aja Konvensional, lah, yang konvensional konservatif aja ya, lah ya. gitu kan. Hmm. Tapi satu catatan ya, jangan juga kita jadi kembali harusnya De Gea nih, gitu kan? Kita sudah ingat juga gimana keselnya sama De Gea gitu, nggak bisa nahan tendangan penalti gitu. Tapi Ya kemarin dia kan, nyelamatin penalti loh di Fiorentina. nah berarti salah jersinya memang harusnya nggak pakai di situ tuh. salah klubnya memang itu kan, berarti memang bukan salah pemainnya sebenarnya gitu. Jadi ya ya harusnya kayak model-model Fabian Barthez sebenarnya sudah cukup gitu kita ini, gak usah lah yang aneh-aneh gitu kan, investasi besar-besar gitu kan, ya ujung-ujungnya flop begini. Tapi kalau misalnya yang biasa-biasa mungkin kan, ya kiper-kiper kayak harusnya yang paling anu itu ya model siapa yang dari Argentina itu yang kiper kedua Romero. terus tuh Romero tuh yang model-model kayak gitu kan, ya yang tidak macam-macam lah atributnya tapi punya di situasi-situasi yang 90 menit itu memang performanya stabil, nggak butuh yang Betul. Bisa penyelamatan luar biasa diandalkan. world class gitu kan. Hmm. Tiba-tiba apa gunanya menyelamatkan 2-3 situasi kebobolan, 1 gol 2 gol, lebih banyak gol lawan dibanding gol kita gitu kan, nggak ada gunanya gitu kan. Nggak ada gunanya, itu hanya untuk apa ya, pencapaian individualnya aja gitu kan, harusnya itu kan pencapaian tim gitu. Jadi ya ini kalau aku bahas Onana jadi gitu lagi kan gitu. Tapi bukan salahnya Inter sih kalau aku lihat gitu. Jadi mungkin teman-teman yang internasionalnya mungkin ya yang mendengarkan atau yang menonton bisalah kasih masukan apakah kalian bener nge-scam kami atau gimana gitu. Tapi kakak tim percaya nggak kalau kita di-scam sama Inter? Nggak percaya, nggak percaya. Nggak percaya ya? Oh. Nggak percaya, nggak percaya. Karena itu tadi, kalau menurutku ya Erik Ten Hag itu yang nge-scam kita gitu. Karena sebenarnya kalau aku melihat kebutuhan kenapa Onana itu kan karena Erik Ten Hag Erik Ten Hag melihat ada hal yang di David De Gea itu tidak bisa punya, yaitu menjalankan strategi build up dari bawah possession ball gitu. Nah, itu tuh yang tidak bisa dimiliki oleh David De Gea, yang di mana menurut Erik Ten Hag itu ada di Onana gitu. Padahal Itu sebenarnya nggak sialnya. juga. Padahal sebenarnya nggak juga. Buktinya beberapa kali akhirnya dia sempat kewalahan juga untuk ngoper-ngoper pendek, akhirnya ngoper Long ball jauh juga, juga, hilang iya juga bola betul, gitu. betul, Hilang betul, betul. juga bola gitu kan. Aduh, ini memang, dan itu saat press conference dia merasa, oh ini adalah tanggung jawab saya sebagai pemain, bukan tanggung jawab tim. Tapi begitu besok lagi diulangi lagi. Susah, ini susah. Stick to the plan, stick to the plan. What is the plan? Kan di satu momen kita bisa ngelihat sebenarnya si Onana itu eh daripada misalnya dia melakukan umpan-umpan pendek yang menghilangkan stereotipnya dia itu seorang goalkeeper yang bisa distribusi bola, pada Hmm. akhirnya dia hanya sekedar nendang ke depan gitu. Nggak Ya, ketahuan kepada siapa gitu. Kalau Iya. misalnya perkara si Babang Raspot ini nggak bisa nerima, oke lah gitu. Tapi kalau misalnya dia ngumpan ke daerah kosong gitu loh. Kalau misalnya diperhatikan tuh, dia ngumpan ke daerah kosong gitu. Jadi nggak tahu apa maunya nih abang dari satu ini yang di belakang ini gitu. Jadi eh, mungkin bisa jadi yang unlock dalam masalah problem ini adalah ya dia nggak perlu harus terlalu eh, terpengaruh dengan stigma kalau dia harus Sweeper mendistribusi keeper. bola ke depan gitu ya. Ya harus bermain dengan simple bisa kok Hmm. gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengharapkan seperti yang digaungkan gimana awal mula Onana didatangkan kan harusnya seperti yang dilakukan oleh Ederson gitu kan. Ah, Dia ya. bisa keeping bola, bisa mendelay permainan, dia bisa mendistribusi ke back di dekatnya, bisa melakukan rilis cepat ke depan gitu untuk proses fast break gitu. Jadi itu yang nggak bisa dilakukan oleh Onana melihat teman-temannya gitu. Jadi secara infrastruktur tim itu juga kalau Ten Hag mau mendatangkan Onana dengan maksud seperti itu, dia juga harus mengakomodir
yang lini tengah dan lini depan yang bisa Hmm. receive bola dari Onana gitu kan. Hmm. Jadi mungkin Onana ya advice dari kami inilah United Perjuangan ini kan, janganlah terlalu terbawa ego teman gitu kan. Bisa kasih kasih umpan pendek-pendek saja yang simpel-simpel gitu kan. Siapa tahu dengan kayak gitu harusnya kan bisa jadi lawannya udah menebak tuh, oh pasti umpan ke depan nih kan, gak usah khawatir Iya. gitu. Dengan melakukan perubahan itu kan bisa jadi ada shock performance yang bisa, kok bisa kayak gini Onana nih, habis ngapain ini si kawan ini kan gitu kan. Iya, Nah, iya, 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 iya. Harus kayak gitu sih. Efek kejut ya. Iya.